Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1926. Tang Zichen memikirkannya selama satu malam, dan akhirnya menemukan jawabannya. Mungkin itu belum tentu ide yang salah di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, berikan kepada orang lain, berikan pada dirimu sendiri. Mengapa menolaknya hanya untuk malu? Kecantikan Xiao Bai dilihat oleh semua orang, bahkan ras setengah abadi menginginkannya. Adapun Xiao Bai menjadi naga, apa bedanya orang abadi? Siapa peduli ras apa? Tang Zichen memikirkannya dan tersenyum hehehe. Keesokan harinya, Xiao Bai datang lagi. Kakak Zichen, aku telah menemukan beberapa informasi untukmu. Informasi apa? Tentang lawanmu ah. Hanya ketika kamu tahu lawanmu, kamu dapat memiliki keyakinan akan kemenangan. Ada total 9 ras binatang suci, ditambah satu manusia setengah abadi, ditambah kamu, tentu saja itu 11 jika kamu datang untuk berpartisipasi dalam kontes perekrutanku. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam kontes merayu saya, yang dari ras setengah abadi adalah yang paling kuat, namanya Subi Sheikh. Tentu saja, Patriark mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa pangeran dari ras setengah abadi juga akan datang. Jika pangeran dari klan setengah abadi juga akan datang, maka aku mungkin 100% miliknya. Mengapa? Karena tidak ada ras manapun yang berani mengambil apapun dari pangeran setengah abadi, termasuk wanita. Jadi terseret. Yah, klan setengah abadi adalah ras yang paling kuat, dan tidak ada ras lain yang berani menyinggung. Mudah-mudahan, pangeran dari klan setengah abadi tidak akan datang. Tang Zichen mendengus, tidak masalah jika dia datang, jika dia berani mencuri seorang wanita dariku, aku akan membiarkannya kembali ke seberang ruangan. Kakak Zichen, kamu apa yang kamu katakan? Aku wanitamu. Sebastian bertanya dengan gembira. Ya, Sebastian, aku sudah menemukan jawabannya. Kakak Zichen, bagus sekali. Little White menghambur ke pelukan Tang Zichen. Sebastian, jangan terlalu bersemangat. Aku bias, saudara Zichen, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Baiklah, baiklah. Tang Zichen mendorong Xiao Bai pergi. Xiao Bai mengatupkan bibirnya. Xiao Bai sepertinya benci untuk mencoba sesuatu dengan Tang Zichen segera, tetapi Tang Zichen masih memiliki sedikit banyak rasa merinding di dalamnya. Tang Zichen tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, di mana murid ungu? Aku sudah di sini seharian, kenapa aku belum melihat Valet Hitomi? Sebastian pun tiba-tiba teringat, ya aku lupa memberitahunya. Apakah dia di klan naga sekarang? Ya, murid ungu telah diintegrasikan ke dalam klan naga kita selama 2 tahun terakhir, dan dia bekerja keras, dia sudah mendapatkan seorang gadis naga. Haha, bagus, di mana dia? Bawa aku ke dia. Ikuti aku. Xiao Bai mengambil Tang Zichen dan meninggalkan lembah naga. Status murid ungu belum memenuhi syarat untuk tinggal di lembah naga, di sebuah desa kecil di sekitar lembah naga. Xiao Bai berkata, ini adalah salah satu desa kecil klan naga kami. Desa populasinya sekitar 300. Murid ungu memilih untuk datang ke sini sejak awal. Dia jatuh cinta dengan seorang gadis di sini, dan dia mengandalkannya dengan sangat keras. Perlahan, gadis itu menerima murid ungu. Begitu Tang Zichen dan Bai memasuki desa kecil ini, banyak naga terbang keluar. Beri hormat pada sang putri. Naga memberi hormat. Tidak perlu sopan, bolehkah aku bertanya di mana murid Valet? Ini Paman Zitomi. Zitomi ada di sungai di depan, bersama Mei. Oke, kalian sibuk. Tang Zichen dan Xiao Bai terbang ke aliran itu di depan. Namun, tidak ada Purple Hitomi yang terlihat. Orang ini, kemana dia lari? Xiao Bai tiba-tiba berkata, mereka pasti ada di bawah air, lihat semua riak di permukaan air.
Tang Zichen bergegas ke dasar air, begitu pula Xiaobai. Namun, adegan selanjutnya membuat Tang Zichen tercengang. Dia melihat seorang paman berjanggut, menggendong naga betina yang lebih kecil di lengannya, melakukan adegan yang memerah di bawah bebatuan di bawah air. Yang berwajah berjanggut adalah pupil ungu dalam wujud manusia. Sebastian berseru kaget, tapi sekali lagi, Sebastian mau tidak mau cukup penasaran untuk terus menonton. Jangan lihat. Tang Zichen menarik Little White keluar dari air, untungnya tepat di bawah air, murid ungu dan gadis naga di bawah batu, hanya melihat setengah dari tubuh, tidak melihat sesuatu yang kritis, jika tidak maka akan menghancurkan putih kecil murni. Bergegas keluar dari dasar air, Little White sibuk berkata, "Kakak Zichen, apa yang mereka lakukan?" "Jangan tanya. Apakah mereka yang itu, Kak Suchen?" Sebastian tidak mengerti tapi dia bisa menebak. Tidak lama kemudian, Zihitomi dan gadis naga itu keluar dari air. Zihitomi agak marah, tetapi begitu dia melihat Tang Zichen, dia kehilangan kesabaran. "Paman Menteri, bagaimana kabarmu?" Tang Zichen berkata, "Zihitomi, kamu mencampur dengan baik. Paman Menteri, kenapa kamu tidak menyapa ketika kamu di sini, barusan, sungguh memalukan." "Hahaha, Tuhan tahu apa yang kamu lakukan di bawah air hampir sepanjang hari." Murid Zi sangat malu dan menundukkan kepalanya, gadis naga itu sibuk memberi hormat salam putri. "Tidak perlu sopan, Mei, apa yang baru saja kamu lakukan di bawah air?" tanya Sebastian. Wanita naga bernama Mei itu tersipu. Xiaobai juga benar-benar, seolah-olah dia sangat pemalu. Tang Zichen berkata, "Putih kecil, kamu seorang putri, perhatikan citramu." "Oh, saya hanya ingin memastikan bahwa mereka tidak melakukan itu, apakah saya pernah melihat mereka sebelumnya, sedikit penasaran." Dan katakan, baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa, kalian bisa bicara, aku akan kembali dulu." Sebastian berbalik dan terbang pergi. Tang Zichen dan Purple Hitomi ditinggalkan, begitu juga Amei itu. Amei itu juga sibuk berkata, "Zitomi, aku juga akan kembali ke desa dulu, kalian bicara." Bagus. Tang Zichen dan Zihitomi duduk di tepi sungai. Tang Zichen tersenyum, 2 tahun ini aku masih mengkhawatirkanmu, bagaimana kabarmu, apakah kamu akan diintimidasi, jika tampaknya kekhawatiran kita tidak perlu. Paman Chen, jangan mengolok-olok saya baru saja diterima oleh orang-orang di sini, pada awalnya, naga di sini memandang rendah saya, mereka mengatakan saya terlihat seperti binatang buas. Bahkan jika saya telah berevolusi menjadi naga, aku masih memiliki bau binatang buas padaku. Bagaimana dengan sekarang? Kemudian saya terus bertanya-tanya untuk melihat bagaimana naga di sini hidup, dan sekarang saya menjadi semakin seperti naga, dan akhirnya saya diterima oleh naga. Juga Amei, yang selalu saya sukai, telah menerima pencarianku. Meskipun Amei berpenampilan rata-rata, tapi aku bersumpah aku akan mencintainya, kata Zihitomi dengan gembira. Oh, selamat, kalian berada di bawah air dan memiliki permainan yang sangat bisa dilupakan. Paman Menteri, jangan mengolok-olok saya. Zihitomi menundukkan kepalanya dan berkata. Tang Zichen berkata, "Kamu dan Mei sama-sama naga, kenapa kamu hanya di bawah air, kamu seperti manusia. Alih-alih apa, berubah menjadi naga?" Tang Zichen agak penasaran. Paman Menteri, saat ini, seluruh klan naga, yang biasanya hidup dalam wujud manusia, hanya akan menampakkan diri saat mereka bertarung atau saat dibutuhkan. Haha, aku hanya penasaran ingin bertanya, tidak apa-apa. Paman Menteri, apa yang kamu lakukan di sini? Aku juga tidak ada hubungannya untuk mengajak yang lain jalan-jalan, tapi aku tidak tahu sampai aku datang ke sini bahwa Sebastian akan mengadakan kontes rekrutmen pernikahan.
Paman Menteri, ngomong-ngomong, saya berencana untuk kembali dan memberitahu Anda, saya berencana untuk kembali ke benua ekstrim selatan sore ini. Sekarang aku datang sendiri. Paman Menteri, apakah Anda ingin berpartisipasi? Tentu saja, baiklah ikutlah denganku ke Lembah Naga. Bagus. Ketika Zihitomi tiba di Lembah Naga, Mukianji dan yang lainnya senang melihatnya, mengajukan pertanyaan tentang dia, dan dalam hal status Mukianji dan yang lainnya adalah tetuanya. Sekarang Zihitomi secara bertahap beradaptasi dengan bentuk manusianya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedikit menyukai wanita manusia, terutama setelah melihat Mukianji dan yang lainnya, dia menyadari bahwa mereka sangat cantik. Bahwa Mei dari Zihitomi sebenarnya banyak tingkat lebih buruk. Perbandingan ini tiba-tiba memunculkan ide dalam diri Zihitomi. Apakah dia benar-benar perlu menemukan wanita naga yang terlihat normal? Mengapa kita tidak bisa mendapatkan manusia yang cantik? Ada terlalu banyak wanita cantik di benua ekstrim selatan, sebelum dia tidak bisa memahami kecantikan wanita manusia, tapi sekarang dia bisa, suasana hatinya berbeda. Ungu Hitomi robek di dalam itu hanya karena dia berevolusi, dia dulu memiliki aroma binatang buas padanya. Zihitomi, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu apa yang membuat pacarmu datang untuk kita lihat? Benar, Zihitomi, kapan kamu akan melakukan sesuatu yang baik dengan Mei? Semua orang bertanya satu persatu. Aku. Zihitomi tercabik-cabik, melihat ruangan yang penuh dengan wanita cantik, tiba-tiba dia tidak berani mengeluarkan Mei. Tentu saja, dengan ruangan yang penuh dengan wanita cantik ini, Zihitomi tidak berani memikirkan hal yang tidak diinginkan. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Akhirnya, hari kontes rekrutmen pernikahan Sebastian pun tiba. Terlepas dari klan setengah abadi, talenta muda dari 9 ras itu datang ke klan naga. Malam itu, klan mengirim seseorang untuk mengundang Tang Zichen. Rekan Taois Tang, pemimpin klan kami memintamu untuk pergi ke aula utama klan naga. Bagus. Kepala klan kami mengatakan bahwa hanya kamu yang akan pergi sendiri. Apapun. Tang Zichen tiba di aula besar klan naga, di mana pemimpin klan sekarang tersenyum dan menghibur selusin talenta muda dari ras lain. Ketika Tang Zichen masuk ke aula utama, semua orang melihat Tang Zichen dan berkata dengan wajah bertanya, pemimpin klan, apa maksudmu? Jangan bilang bahwa bahkan manusia dari benua selatan ekstrim dapat berpartisipasi dalam kontes perekrutan klan nagamu. Sang patriark terkekeh, semuanya kalian tidak tahu, manusia dari benua selatan ekstrim ini, namanya Tang Zichen, dia adalah manusia paling luar biasa dari benua selatan ekstrim dan memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Xiao klan-klan naga kita. Bai, yang mengundangnya untuk berpartisipasi. Tentu saja, saya yakin semua yang hadir di sini sangat luar biasa. Omong kosong, manusia sampah di benua ekstrim selatan juga memiliki yang luar biasa. Kata seorang pria bertanduk. Tang Zichen memandangi pria bertanduk itu. Tang Zichen tahu dari informasi Sebastian bahwa pria ini berasal dari klan domba surgawi. Klan domba surgawi mereka memiliki sepasang tanduk di kepala mereka ketika mereka berubah menjadi bentuk manusia, tetapi selain tanduk di kepala mereka sebaliknya tidak bisa dibedakan dari manusia. Tang Zichen memandang orang klan domba surgawi itu dan mendengus, jika aku sampah, maka kamu lebih buruk dari sampah. Tang Zichen berbicara cukup langsung, karena Tang Zichen tidak ingin membuang energi. Apa yang kamu katakan? Kamu punya nyali untuk mengatakannya lagi. Pria klan domba surgawi itu sangat marah. Seorang pria dari ras manusia terendah berani menghinanya, klan binatang suci. Tang Zichen berkata, aku bilang kamu lebih buruk dari sampah, jika kamu belum mendengarnya, aku tidak boleh mengatakannya untuk ketiga kalinya, aku siap melakukannya secara langsung.
Kepala klan naga panik dan berteriak, Tang Zichen, kamu tidak disuruh datang ke sini dan membuat masalah. Jika bukan karena Little White yang mengancamku, bagaimana aku bisa membiarkanmu berpartisipasi? Sebaiknya kamu menjadi diri sendiri, sadar dan berpartisipasi dengan santai tanpa niat buruk lainnya. Tang Zichen berkata, jadi kamu tidak pernah berniat untuk menikahkan Little White denganku. Omong kosong, kamu bahkan tidak melihat identitasmu sendiri, mempertunangkan gadis naga tercantik dalam sejarah klan naga dengan manusia terendah. Apakah klan nagaku masih ingin nongkrong di Seven Seas? Itu benar, keluar dari sini. Pria klan kambing surgawi itu berteriak. Tang Zichen tertawa, gulungan yang bagus, tapi sayangnya, bukan aku yang harus menggulung. Kalau begitu jangan salahkan aku karena mengambil langkah awal. Pria dari klan kambing langit itu terbang keluar. Minum. Pria klan kambing surgawi menebas Tang Zichen dengan telapak tangan. Pria klan domba surgawi ini, yang merupakan binatang suci kesengsaraan tahap kelima, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Tang Zichen, meskipun Tang Zichen adalah kesengsaraan tahap ketujuh. Karena dalam keadaan normal, manusia yang berada pada tahap ketujuh kesusahan bukanlah tandingan binatang suci pada tahap kelima kesusahan, dan binatang suci memiliki keunggulan inheren atas manusia di benua ekstrim selatan. Karena manusia dari benua selatan ekstrim, pertahanan fisik mereka terlalu buruk, hanya mereka yang memiliki senjata abadi semu untuk mempertahankan diri memiliki sedikit pertahanan di depan Saint Beast. Mencari kematian. Sudut mulut Tang Zichen terangkat dan dia tertawa dingin. Bang! Tubuh Tang Zichen tetap tidak bergerak saat dia mengayunkan telapak tangannya dari jauh. Cetakan telapak tangan putih terbang keluar, dan cetakan telapak tangan itu langsung mengenai pria klan domba surgawi itu. Pria klan domba surgawi menjerit, dan tiba-tiba terlempar oleh cetakan telapak tangan Tang Zichen, dan tubuhnya terbang langsung keluar dari istana, jatuh dengan bunyi gedebuk. Seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Kamu. Tubuh Tang Zichen bergerak, bergegas ke sisi pria klan domba surgawi dalam sekejap. Bang! Tang Zichen menginjak dada pria klan kambing surgawi. Tang Zichen mendengus, sekarang jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati agar kamu bisa hidup, mengerti? Saat ini, semua orang di istana termasuk ketua klan naga terkejut. Mereka berpikir bahwa Tang Zichen yang lemah dan tak terbendung telah meledakkan Heavenly Ship Barho sekaligus. Barho domba surgawi berasal dari klan domba surgawi, yang surgawi adalah nama belakang mereka, dan Barho adalah namanya. Barho domba surgawi ini, meskipun bukan yang paling jenius dari klan domba surgawi, tetapi, setidaknya, dia adalah seorang pemuda dari perampokan tahap kelima. Secara masuk akal tidak mungkin bagi manusia untuk menjadi tandingan seseorang, bahkan jika seseorang seperti Noel Panose di masa lalu, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Heavenly Ship Barho. Bagaimana ini mungkin? Kepala klan naga menyentuh matanya. Tang Zichen memprovokasi tendangan dan menendang Heavenly Goat Barho beberapa ribu meter jauhnya, terbang menjauh dan berteriak karena malu dan marah, aku akan kembali. Tang Zichen berjalan ke aula naga, memandangi 8 pemuda lainnya dari ras binatang suci, dan bertanya, siapa lagi di sana? Siapa lagi yang ingin mencuri seorang wanita dariku, Tang? Tolong segera maju, aku, manusia paling rendah, tidak akan pernah meledakkannya. Pemimpin klan naga tidak berbicara, tetapi melihat 8 ras hewan suci yang tersisa. Pada saat ini, seorang pemuda dari ras Hizi berdiri. Pria dari ras Hiei ini terlihat sangat galak, dan meskipun penampilannya juga menyerupai manusia, dia memiliki tubuh yang sangat lebar dan berkembang secara horizontal yang sekilas sangat jelas, dan telapak tangannya juga sangat besar, setidaknya berukuran 2 telapak tangan manusia. Bang!
Pria itu menamparkan meja, dan meja itu pecah, dan pria itu meraung, biarkan aku bertemu denganmu. Tang Zichen mendengus, ayo, biarkan aku melihat seberapa baik kamu, bajingan jelek, bisa datang untuk merayuku, dan tidak melihat penampilanmu. Apakah kamu pantas mendapatkan kecantikan naga yang mulia dan cantik? Pria dari ras Hiei itu berteriak, kamu kentut, bentuk ras Hiei kami adalah fisik yang paling standar, dan ukuran manusia terendah sepertimu di benua ekstrim selatan sangat jelek. Hahaha, aku sangat mengagumi pipimu. Yah yah. Gigi marah pria dari ras Hiei itu berceloteh. Tentu saja, ras yang berbeda memiliki standar estetika yang berbeda, dan manusia merasa bahwa tipe tubuh mereka adalah yang paling sempurna, tetapi ras lain juga menganggap bahwa tipe tubuh mereka adalah yang paling sempurna. Namun, tidak peduli tipe tubuh manusia, atau tubuh jenis ras lain, semuanya sangat mirip, hanya beberapa detail yang berbeda, seperti tanduk di atas kepala, seperti telapak tangan yang besar, seperti otot lengan setebal paha, atau misalnya biru, hijau, dan mata ungu. Tapi bagaimanapun juga, mereka semua berpenampilan seperti manusia. Penampilan ras naga paling mirip dengan manusia di benua paling selatan, juga matanya berbeda, mata wanita naga, berwarna biru tua dan tampak seindah permata. Ini, bahkan Tang Zichen mengakui bahwa mata manusia lebih jelek dan mata wanita naga terlahir dengan pupil yang indah. Persetan. Pria dari klan Shizi menatap tajam, pusaran air muncul di depan tubuhnya berubah menjadi panah dan meluncur keluar dari pusat pusaran air, kecepatan dan kekuatannya tidak ada orang lain. Jika Tang Zichen tidak memiliki dua serangan, dia pasti akan tamat, dan jika itu adalah manusia lain, bahkan jika itu adalah No Elephant No Se yang sebelumnya terkuat, saya khawatir wajah pria klan Xie ini akan mati. Tidak heran manusia di benua selatan ekstrim tidak berani meninggalkan benua selatan ekstrim setengah langkah dibandingkan dengan ras binatang suci yang kuat ini, mereka memang jauh lebih lemah. Namun sayangnya, mereka bertemu dengan Tang Zichen, yang, meskipun dia adalah manusia terendah dalam hidup ini, memiliki ingatan akan kehidupan masa lalunya dan memiliki nafas bimbo dan senjata abadi semu untuk mempertahankan diri. Jadi kemampuan tempurnya yang sebenarnya adalah luar biasa. Tang Zichen menyerang dengan cetakan telapak tangan putih lainnya. Boom! Kali ini, pria klan Xie itu benar-benar menolaknya. Bas! Detik berikutnya, pria dari klan Shizi membunuh Tang Zichen dengan satu jari di depan matanya. Di depan Tang Zichen, layar hitam muncul, yang merupakan mutiara air hitam Tang Zichen. Harimau tidak menyerah, perlakukan aku seperti kucing yang sakit. Tang Zichen mendengus, dan tiba-tiba sebuah pisau hitam muncul di tangannya. Wow! Pisau ini tampak gelap dan sunyi tanpa peringatan apapun. Ini adalah Death Blade yang abadi semu. Detik berikutnya, pria dari klan Hiei berteriak, salah satu lengannya jatuh menumpahkan darah ke seluruh tanah. Bang! Tang Zichen memprovokasi tendangan. Swoosh! Pria dari klan Xie terbang ke langit ribuan meter jauhnya, tidak lama mendengar ungkapan aku akan kembali. Di aula utama, semua orang bahkan lebih terkejut. Pria muda dari klan Xie barusan dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang teratas dalam hal kekuatan di antara mereka. Tang Zichen berbalik dan bertanya, sekarang bagaimana dengan orang lain? Jika benar-benar tidak ada orang lain, maka sebaiknya kita pergi bersama. Hanya beberapa dari kalian cucu kura-kura, Tang belum menaruhnya di matanya. Apa katamu? Tanda tanya. Bersama. Pada saat ini, seorang lelaki kurus berdiri. Lelaki kurus ini kulitnya tampak lebih merah. Alis Tang Zichen berkerut. Lelaki kurus ini penampilannya sangat mirip dengan api kecil. Tentu saja mengacu pada penampilannya, bukan penampilannya. Tang Zichen berkata, yang ini, jika saya tidak salah Anda berasal dari klan Qilin.
Tepat dari kakekmu Qilin. Pria itu berteriak. Tang Zichen tersenyum, klan Qilin dan aku agak ditakdirkan untuk bersama, jadi jika kamu pergi dengan baik aku bisa melakukannya tanpa kesulitan. Aku akan meninggalkan ibumu. Pria kurus itu mengamuk. Tang Zichen menghela nafas karena dia sangat kasar, maka jangan salahkan Tang Zichen. Tang Zichen awalnya tidak ingin menyakitinya demi wajah Little Fire. Pria kurus itu segera mengguncang tubuhnya memperlihatkan tubuh unikornnya. Mengaum. Pria kurus itu meraung, lalu membuka mulutnya dan seteguk api ganas turun ke arah Tang Zichen. Tang Zichen diam-diam terkejut, satu api virtual. Saya pikir ini hanya unik untuk api kecil, tetapi ternyata klan Kirin juga, jadi sepertinya semua klan Kirin dapat melakukannya. Api kecil tidak memiliki keunggulan dibandingkan klan Kirin, dan bahkan memiliki kelemahan. Di depan mata semua orang, Tang Zichen kewalahan oleh One Flavor of Void Fire itu. Hahaha, kupikir itu semacam pria berkepala 3, berlengan 6, tapi tidak lebih dari itu. One Flavor of Void Fire melahapnya sekaligus. Pria kurus itu tertawa. Namun, tawanya belum berakhir, suara Tang Zichen terdengar dari belakang kepalanya. Bodoh, aku di belakangmu. Aku dengan jelas melihatmu sedang dikonsumsi oleh salah satu api virtualku. Pria kurus itu terkejut. Apakah aku menelanmu? Bang! Tang Zichen dengan keras menutupi pria kurus itu dengan telapak tangan, dan tiba-tiba pria kurus itu ditutupi tanah oleh Tang Zichen. Sebuah lubang yang tak terduga muncul di tanah. Di aula besar di tempat kejadian, tidak ada yang berani meragukan kekuatan Tang Zichen lagi pada saat ini. Jelas bahwa kekuatan Tang Zichen melampaui semua orang di tempat kejadian. Seorang laki-laki dari suku tertentu bertanya, mengapa kamu hanya memiliki 2 tubuh? Tang Zichen berkata, mungkinkah saya harus memberitahu Anda tentang hal-hal seperti bilokasi? Bilokasi. Bahkan kepala klan naga terkejut. Itu sebenarnya bukan teknik bilokasi, melainkan senjata abadi semu Tang Zichen, senjata pusara sebelumnya, boneka bilokasi, yang baru saja digunakan Tang Zichen untuk dengan mudah mengalahkan yang dari klan Qilin. Tang Zichen bertanya, sisanya apakah kita harus pergi bersama? Beberapa orang yang tersisa saling memandang dan berkata, semuanya, sekarang sudah berakhir, jangan kehilangan muka, mari kita pergi bersama dan memusnahkan manusia khusus ini. Ya, musnahkan dia, aku tidak tahu apa yang salah dengan benua ekstrim selatan, tapi ada yang begitu kuat. Dia harus dimusnahkan, jika tidak populasi benua selatan ekstrim begitu besar, jika beberapa yang lebih kuat muncul, lalu di mana kita, ras binatang suci, memiliki tempat untuk berdiri. Aktif. Kelompok orang lainnya menerkam ke arah Tang Zichen, masing-masing menunjukkan kehebatan mereka, dan dengan aura pembunuh. Sambil mendengus, Tang Zichen berteriak, bunga penyebaran gadis surgawi. Mengatakan itu, dengan Tang Zichen di tengah, mereka menyebarkan ratusan bayangan tinju, meledak ke segala arah seperti bunga. Bang-bang. Sekelompok orang itu tiba-tiba terlempar ke segala arah, terbang ribuan meter ke langit, dan seluruh istana, kecuali pemimpin klan naga dan Tang Zichen, ditinggalkan dengan atap istana dan selusin lubang. Patriark klan naga memandang Tang Zichen dengan kaget, dan keduanya saling memandang. Tang Zichen berkata, pemimpin klan, tidak ada seorang pun di sini untuk berpartisipasi dalam kontes perekrutan sekarang. Tang Zichen, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kamu adalah manusia paling rendah. Tang Zichen mendengus, maka kamu bahkan tidak sebaik manusia terendah. Apa maksudmu ketika kamu mengatakan itu? Kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu mengalahkan ras itu. Faktanya, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa para pemuda yang baru saja kamu lewati, mereka bukanlah jenius yang luar biasa di suku mereka, dan kamu mengalahkan mereka bukanlah masalah besar.
Ketua klan naga mendengus. Tang Zichen berkata, pemimpin klan, bagaimana jika aku mengalahkanmu? Apa katamu? Bahkan aku kalah. Don mengulurkan tangan dan berkata, biarkan kamu memiliki satu tangan. Kamu. Pemimpin klan naga sangat marah. Tang Zichen benar-benar mengatakan untuk membiarkan dia memiliki satu tangan, mengetahui bahwa kekuatan pemimpin klan sama sekali tidak sebanding dengan pemuda ras lain tadi. Tang Zichen berkata, tidak hanya membiarkanmu memiliki satu tangan, dan jika dalam 3 napas aku tidak mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa bangun, anggap aku sebagai pecundang, dan aku akan bunuh diri di depan Anda di tempat. Kamu. Kepala klan naga tercengang. Tang Zichen membiarkannya memiliki satu tangan tanpa mengatakan apa-apa, tetapi dia benar-benar mengeluarkan kata-kata liar seperti itu, 3 napas untuk memukulnya sampai dia tidak bisa bangun, dan jika dia tidak melakukannya tetapi juga bunuh diri di tempat. Tuhan, ketua klan naga bertanya-tanya apakah Tang Zichen tiba-tiba menjadi gila. Tang Zichen bertanya, apakah ini penghinaan patriark untuk bertarung denganku, Don? Mencari kematian. Pemimpin klan naga sangat marah dan tiba-tiba membunuh Tang Zichen. Sudut mulut Tang Zichen naik, jika dia, seorang pria dengan ingatan abadi, bahkan tidak bisa berurusan dengan pemimpin klan naga dari tahap ke-9 kesengsaraan, maka dia masih bulu ayam. Aliran panas naik di dalam tubuh Tang Zichen, yang berubah menjadi panah yang tiba-tiba keluar dari mulut Tang Zichen. Swoosh! Tembakan akurat ke dada pemimpin klan naga. Bang! Panah tajam itu tiba-tiba berubah menjadi kepalan saat mendekati pemimpin klan, yang merupakan alasan Tang Zichen mempertimbangkan untuk tidak mengambil nyawa orang lain. Detik berikutnya, kepala klan naga terbang mundur seperti karung pasir. Bum-bum. Tidak lagi menabrak dan mematahkan banyak tiang sebelum akhirnya roboh. Puff. Pemimpin klan naga memuntahkan darah dalam seteguk besar. Tang Zichen berjalan, dan kepala klan naga gemetar saat dia melihat Tang Zichen. Karena dia merasa ngeri dengan kekuatan Tang Zichen, yang bukan tandingan kepala klan tua yang baru saja naik, yang merupakan kakek putih kecil. Jika Tang Zichen benar-benar sekuat kakek Xiao Bai, maka seluruh 7 lautan bisa berada di peringkat 20 teratas dari semua ras Saint Beast. Karena kakek Little White hanya sekitar 20 teratas sebelumnya. Tang Zichen berjalan ke arah pemimpin klan naga dan berkata, aku berkata bahwa jika aku tidak mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa bangun, anggap aku sebagai pecundang dan aku akan bunuh diri di depanmu, dan sekarang juga aku merasa kamu masih belum bisa berlari. Setelah mengatakan itu, Don Zildon menangkap pemimpin klan itu. Bang bang bang, bang bang bang, Tang Zichen mengamuk. Saat itu, Sebastian datang berlari dari luar. Pemimpin klan-klan Xiao Bai melihat bahwa Tang Zichen menamparkan pemimpin klan dengan liar, dan seluruh tubuhnya tercengang. Xiao Bai bertanya-tanya apakah dia dibutakan, bagaimana ini mungkin Tang Zichen ditampar dengan liar lebih seperti itu. Tang Zichen menurunkan pemimpin klan naga saat dia memukulinya dengan sengit sampai dia sekarat. Jangan melihat tamparan yang baru saja digunakan Tang Zichen, tetapi kekuatannya luar biasa, karena setiap tamparan yang digunakan Tang Zichen membawa kekuatan bimbo. Dalam satu nafas, ratusan tamparan ini turun, dan pemimpin klan naga hampir tidak bertahan. Jangan berkelahi, woho. Pemimpin klan naga jatuh ke tanah, hidung dan wajahnya bengkak, bahkan ibunya tidak mengenali ibunya mengangkat kepalanya dan berkata, penampilan menyedihkan ini, jika orang lain melihatnya, mereka tidak akan percaya bahwa ini adalah pemimpin klan naga. Tang Zichen telah mengalahkan pemimpin klan naga sampai mati, dan ketidaksenangan batinnya akhirnya menghilang, melihat apakah dia berani mengatakan sesuatu seperti Tang Zichen adalah manusia terendah. Tang Zichen bertanya, kepala klan, siapa yang terendah sekarang? Ini aku.
Pemimpin klan naga berkata dengan datar. Saya harap Anda ingat itu. Tang Zichen mendengus. Sebastian sibuk datang. Kakak Zichen, apa yang terjadi? Apalagi yang bisa terjadi, pemimpin klanmu sekarat karena pemukulanku, jadi kenapa kamu tidak mencari seseorang untuk membantunya sembuh? Tidak, jangan. Pemimpin klan naga sibuk berjuang. Jangan mencari seseorang, aku. Sebelum ketua klan naga selesai, kepalanya miring dan dia pingsan. Little White berkata, Kakak Zichen, apa kabar? Bagaimana aku begitu kuat, kamu bertanya. Sehat. Sebastian, kamu selalu ingat bahwa aku adalah orang terkuat di benakmu. Baiklah, biarkan saja untuk hari ini, besok ketika pemimpin klan bangun, jangan pergi mencari siapapun, pemimpin klanmu pasti tidak mampu kehilangan orang ini. Bagus. Tang Zichen pergi lebih dulu, dan menutup pintu aula utama. Kembali ke kediaman, Mu Qianji dan yang lainnya sedang menunggu Tang Zichen. Bagaimana kabarmu? Mu Qianji sibuk bertanya. Jangan khawatir. Beberapa orang yang berpartisipasi dalam kompetisi perekrutan semuanya ditendang olehku, bahkan pemimpin klan naga, mereka semua dipukuli sampai mati. Apa? Bagaimana mungkin? Semua orang terkejut. Maaf, saya menggunakan beberapa teknik dari kehidupan saya sebelumnya dan mengkonsumsi beberapa ki abadi dari 9 Dao Raja Iblis, jadi tidak dapat dihindari bahwa saya akan menyerang pemimpin klan naga. Tang Zichen berkata, jika dia tidak mengkonsumsi ki abadi 9 iblis, Tang Zichen tentu saja tidak akan mampu menusuk pemimpin klan naga dengan begitu rapi. Tidak heran apakah kamu membutuhkan ki abadi untuk dapat merangsang salah satu teknik dari kehidupanmu sebelumnya. Tentu saja, saya khawatir ki abadi dari 9 iblis hanya akan memungkinkan saya untuk terus mengkonsumsinya sekitar 30 kali, dan setelah 30 kali, tidak akan ada lagi ki abadi dari 9 iblis di tubuh saya sepenuhnya, tapi tidak masalah lagi, aku sudah berdiri di puncak dunia abadi. Tang Zichen tersenyum tipis. Lalu kamu memukuli pemimpin klan sampai mati, apakah kamu akan baik-baik saja? Itu akan terjadi, tapi bukan kita yang bermasalah, melainkan para naga. Aku akan pergi menemui pemimpin klan besok ketika dia bangun, mari kita lihat bagaimana keadaannya. Keesokan paginya, Tang Zichen tiba di pintu masuk istana kepala klan naga. Segera setelah itu, kepala klan membuka pintu aula utama, dan sepertinya menggumamkan sesuatu dengan pelan. Kepala klan, sembuh dalam satu malam, kemarin masih memar dan bengkak tapi hari ini seperti tidak terjadi apa-apa. Tang Zichen. Sang patriark terkejut, dia tidak menyangka Tang Zichen akan berdiri di depan pintunya pagi-pagi sekali. Tang Zichen berkata, apa, sangat takut padaku? Tidak, artinya saya tidak cukup memukul kemarin. Tang Zichen menatap tajam dan sepertinya dia akan melakukannya lagi. Ada di sana. Pemimpin klan naga tertekan di dalam, dia sangat takut pada Tang Zichen, dia tidak bisa menahannya, yang membiarkannya tidak cocok dengan orang lain, dan dia takut Tang Zichen akan mengalahkannya. Sekali lagi, jika seluruh klan naga mengetahuinya, bukankah itu akan memalukan? Tang Zichen masuk ke aula utama dan bertanya, apakah kamu sekarang mendapatkan hasil dari kontes rekrutmen pernikahan kemarin dengan Sebastian? Yah, bukankah kamu mengalahkan semua orang itu kemarin? Jadi, kalau begitu aku menjadi pemenang terakhir. Secara teoritis, ya. Mengapa secara teoritis? Masih ada setengah dewa kemarin dan mereka tidak datang, jadi kupikir mereka menyerah untuk sementara, jadi jika setengah dewa masih tidak datang hari ini, maka Sebastian adalah milikmu. Kata pemimpin klan naga. Sebaiknya mereka tidak datang, jika mereka datang, kita mungkin harus membunuh beberapa orang lagi hari ini, kata Tang Zichen.
Tubuh kepala klan naga bergetar, dan dia sibuk berkata, "Kakak Tang, tidak pernah klan setengah abadi lebih kuat dari imajinasimu ah. Apakah begitu? Jika kamu membunuh klan setengah abadi, kamu akan melibatkan klan naga kami ah. Kekuatan klan setengah abadi hampir sama dengan jumlah semua binatang suci ah." Tang Zichen mendengus, sepertinya tidak takut sama sekali. Tang Zichen berbalik dan berjalan pergi. Kepala klan naga sibuk berkata, "Jika klan setengah abadi datang hari ini, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu." Setelah Tang Zichen pergi, kepala klan naga menyeka keringat dingin dari dahinya, dan mulutnya mengutuk, "Sial, bagaimana aku bisa begitu takut padanya, sial, sungguh memalukan naga tuaku." Pada siang hari, seorang pemuda klan naga datang. "Rekan Taois Tang, pemimpin klan kami memberitahumu untuk segera pergi ke aula utama." Tatapan Tang Zichen sedikit dingin, sepertinya klan setengah abadi akhirnya datang hari ini, dan setelah menghabisi klan setengah abadi putih kecil adalah milik Tang Zichen. Apakah Tang Zichen membiarkan Xiao Bai menjadi saudara perempuan atau perempuan itu adalah kebebasan Tang Zichen sekarang. Pada saat ini, di aula utama klan naga, seorang pria yang penampilannya benar-benar tidak dapat dibedakan dari manusia di benua ekstrim selatan sedang duduk di aula utama. Pria ini, yang wilayahnya sekitar tahap ke-6 kesengsaraan, bagaimanapun, kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan ketua klan naga pun tidak berani mengatakan bahwa dia telah menang 100%, karena klan setengah abadi memiliki fisik setengah abadi yang alami, dan dagingnya keras, jauh lebih keras dari klan naga. "Pemimpin klan, di mana kecantikan pertama klan nagamu?" Pria setengah abadi itu bertanya. "Ini akan segera datang." Pemimpin klan naga sedikit bingung dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya, bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa seorang pangeran tertentu dari klan setengah abadi Anda juga akan datang? Mengapa Anda belum melihatnya? Bagaimana pangeran kita punya waktu, tidak peduli betapa cantiknya dia hanya seorang wanita naga, lebih rendah dari setengah abadi kita, jadi dia bahkan tidak dekat untuk menjadi pangeran dari klan setengah abadi kita untuk menikah dengannya. Sudah suatu kehormatan bagi klan nagamu bahwa aku bisa datang," kata pria klan setengah abadi itu. Kepala klan naga sedikit tidak nyaman di dalam, tapi tidak apa-apa, lagi pula klan setengah abadi memang satu langkah lebih mulia dari klan naga. Pemimpin klan naga bertanya, "Itu apa statusmu di klan setengah abadi?" "Sejujurnya aku jenius muda peringkat 10 teratas di klan setengah abadi. Jadi kamu harus merasa terhormat, cepatlah dan keluarkan kecantikan nomor 1 dari klan nagamu, jika itu benar-benar cantik, hehehe, aku akan pergi ke istana ini." "Apa?" Kepala klan naga terkejut, sebuah aula besar muncul untuk satu putaran. Terlalu kecil untuk menempatkannya. Kepala klan ini menaruhnya di matanya. Pria klan setengah abadi itu tersenyum jahat. Nyatanya, di dalam dia hanya memperlakukan kecantikan pertama klan naga sebagai mainan, dengan sengaja datang untuk bermain, di mana dia benar-benar tulus. Tidak lama kemudian, Tang Zichen dan Xiao Bai masuk bersama. Pria klan setengah abadi itu segera berdiri dan menatap Xiao Bai. Teguk. Pria klan setengah abadi itu menelan ludahnya dan berkata, "Ya ampun, ternyata sangat cantik, tidak sebanding dengan semua kesulitan yang aku lalui untuk datang ke sini, hahaha." Sang patriark sibuk berkata, "Ini adalah wanita tercantik dalam sejarah klan naga kita." Pria klan setengah abadi itu mengangguk, "Tidak buruk, aku menyukainya, dan karena itu sangat indah, aku memutuskan untuk pergi ke istana ini." Pria klan setengah abadi itu memperhatikan saat Sebastian menggosok tangannya, seolah-olah dia tidak sabar untuk naik ke sana dan meraih tubuh Sebastian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Zichen berjalan. Tampar.
Tang Zichen menamparkan wajah pria setengah abadi itu. Perhatian pria itu tertuju pada putih kecil dan dia mengira Tang Zichen adalah bawahan dari klan naga. Dia bahkan tidak memperhatikan Tang Zichen. Tamparan yang tiba-tiba ini membuatnya bingung. Tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah seolah sangat pusing. Tamparan Tang Zichen, tetapi berisi beberapa seteguk napas bimbo, dan itu membuat pria setengah abadi itu pusing dengan satu tamparan. "Kamu, siapa kamu?" Pria setengah abadi itu bertanya dengan marah. Tang Zichen menamparkan pria itu lagi dan mendengus, "Yang bagus di tempat." Pria itu ditampar untuk kedua kalinya dan mundur beberapa langkah. "Sialan, coba lagi." Tampar. Tang Zichen menamparkan dengan keras dan menyeringai, "Coba saja, aku juga ingin mencobanya." "Apa? Tembak aku, kamu." Pria half immortal klan itu sangat marah. "Pah!" Tang Zichen menamparnya dan berkata, "Kamu sangat ingin." Pria klan setengah abadi ingin meninju Tang Zichen, tetapi Tang Zichen menyerang lebih dulu dan membuatnya pingsan, dan untuk beberapa alasan, tamparan Tang Zichen begitu keras sehingga seperti badai petir yang turun, jadi dia tidak bisa membawanya. Sebelumnya dia bisa bereaksi, dia ditampar lagi, jadi pria klan setengah abadi itu dipukuli tanpa kemampuan untuk melawan. Pemimpin klan naga menonton dengan ketakutan. Dia takut Tang Zichen akan menyinggung klan setengah abadi dan memasukkan klan naga ke dalamnya juga. Pria half immortal klan berteriak, "Siapa kamu?" Pemimpin klan naga sibuk mengatakan, "Dia adalah manusia yang paling menonjol dari benua paling selatan. Dia juga datang untuk berpartisipasi dalam kontes perekrutan. Kemarin selusin pemuda dari ras lain semuanya dipukuli olehnya. Awalnya, kami menunggu Anda tiba hari ini dan Anda berdua akan mengadakan sesi sparring, tetapi saya tidak menyangka Anda akan melakukannya segera setelah Anda bertemu. Apa yang dia lakukan pada Anda saat ini tidak mewakili sikap ras naga, jangan salahkan ras naga." Klan naga selesai dalam satu tarikan napas meluncur dari klan naga terlebih dahulu. Tang Zichen mengejar pria itu melalui lusinan tamparan, dan setiap kali pria klan setengah abadi mencoba melawan, Tang Zichen menamparnya dengan pusing, dan setelah 2 putaran penuh di sekitar istana, pria klan setengah abadi tidak melakukannya, bahkan menemukan kesempatan untuk melawan. Pada akhirnya, setelah puluhan tamparan, pria half immortal klan benar-benar jatuh tidak mampu berdiri, seluruh wajahnya membengkak menjadi celengan. Ketika pemimpin klan naga melihat ini, dia tidak bisa tidak memikirkannya kemarin, tubuhnya sedikit gemetar, dan berkata dalam hatinya, "Tang Zichen ini terlalu kuat, jenius muda peringkat 10 teratas dari klan setengah abadi, adalah ditampar oleh Tang Zichen dengan satu tamparan, dan dia tidak berdaya untuk melawan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang kekuatannya benar-benar melonjak." Bersambung.